NIM 009. Perkenalkan, saya Mifatul Fadila NIM 030. Kami akan menjelaskan materi tentang teori Roy. Sekian dari kami. Pertama itu ada pilihan karir menurut teori Roy, yaitu teori pemilihan karir. Anna Roy, konsep teori Roy dirumuskan atas dasar penelitian tentang latar belakang perkembangan dan kepribadian ilmuwan di berbagai bidang, termasuk ilmu sosial dan ilmu alam. Teori Roy tergolong teori pilihan karir berdasarkan teori kepribadian dan dipengaruhi oleh ketiga sudut pandang. Dalam teori, Roy lebih mementingkan kebutuhan untuk dipandang penting, hormat, harga diri, dan mandiri agar seseorang menyadari dirinya sendiri. Pertama yaitu pembawaan genetik, bersifat menentukan perkembangan sifat-sifat individu. Yang kedua, pengalaman individu dan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keluarga berpengaruh terhadap perkembangan sifat-sifat bawaan. Ketiga, kepribadian seperti minat, sikap, dan yang lain berkembang terutama ditentukan oleh bagaimana pola perolehan kepuasan dan kekecewaan. Empat, pola tenaga psikis, yaitu dalam bentuk tertujunya perhatian merupakan penentu utama minat. Yang kelima, pemuasan kebutuhan, seberapa kuat pemuasan kebutuhan, hal ini sangat menentukan kuat tidaknya dorongan dalam pencapaian orang dalam menjalankan tugasnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas. Materi kedua yaitu pilihan karir berdasarkan pola asuh. Anne Roy memandang bahwa keputusan dan pilihan jabatan yang diambil orang pada usia dewasanya sangat ditentukan oleh pola asuh anak dalam lingkungan keluarganya semasa kecil, atau dengan kata lain bagaimana pengalaman orang itu waktu kecil di dalam keluarga. Apakah ia mengalami asuhan yang mengutamakan orang atau bukan orang? Apakah iklim rumah yang tercipta penuh kasih sayang, dingin atau keras? Ada tiga tipe pola interaksi orang tua dengan anak dalam keluarga. Yang pertama, orang tua memperhatikan langsung pada anak, diantaranya dengan melakukan perlindungan yang berlebihan atau menuntut yang berlebihan. Yang kedua, orang tua yang menghindari anak, diantaranya mengabaikan keperluan fisik anak atau menolak secara emosional. Yang ketiga, gaya orang tua yang menerima, diantaranya sambil lalu dan yang mencintai. Menurut Anne Roy, pola asuh berhubungan dengan kecenderungan pilihan karir terbagi kepada 8 klasifikasi jabatan. Yang pertama, pelayanan atau servis. Yang kedua, usaha atau dagang. Yang ketiga, organisasi. Keempat, teknologi. Kelima, pekerjaan lapangan. Keenam, pengetahuan. 7, budaya. 8, seni dan pertunjukan. Pengalaman berupa penerimaan, penolakan emosional dalam keluarga akan berhubungan dengan klasifikasi jabatan atau karir yang kemungkinan menjadi arah pilihan seseorang. Yang pertama, seorang anak yang berasal dari keluarga di mana anak menjadi pusat perhatian orang tua, kecenderungan untuk mengembangkan orientasi orang, cenderung memilih karir pelayanan, usaha atau dagang, organisasi, budaya atau seni dan pertunjukan. Yang kedua, seorang anak yang berasal dari keluarga di mana anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, menolak atau mengabaikan, berasal dari keluarga yang dingin, cenderung memilih karir teknologi, pekerjaan lapangan atau pengetahuan. Yang ketiga, anak yang berasal dari keluarga di mana anak mendapatkan penerimaan dari keluarga yang hangat, ia akan memiliki dua kecenderungan. Kalau ia diterima dan dicintai, cenderung berorientasi lebih besar kepada orang. Kalau penerimaan hanya kebetulan, cenderung lebih besar kepada bukan orang atau kebendaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tingkat karir menurut Roy. Untuk 6 level klasifikasi Roy ditunjukkan untuk melihat jumlah tanggung jawab pekerjaan yang membutuhkan kemampuan atau keterampilan dari sebuah pekerjaan. Profesional dan yang pertama itu ada profesional dan manajerial. Independent responsibility. Kategori termasuk di dalamnya adalah mereka yang memiliki tanggung jawab tinggi dalam sebuah kelompok kerja. Yang kedua itu profesional dan manajerial 2. Memiliki dengan level 1 namun sedikit berbeda dalam hal kebebasan kerjanya atau memiliki lebih sedikit tanggung jawab. Yang ketiga yaitu semi profesional dan usaha kecil. Tanggung jawab mereka hanya sebatas pada orang-orang yang setara dengan mereka. Skillet yaitu dibutuhkan pelatihan tertentu walaupun hanya sebatas untuk pekerjaan magang atau pendidikan kerja.
Yang kelima itu semi skilled, on the job training, dan sekolah khusus mungkin dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Unskilled, hanya untuk membutuhkan pelatihan sederhana. Yang ke D itu implikasi dalam konseling. Ada beberapa implikasi teori Roy dalam konseling karir, yaitu yang pertama fokus pada pengalaman masa kecil. Konselor perlu menggali pengalaman masa kecil klien, terutama hubungan mereka dengan orang tua, untuk memahami pola kebutuhan dan preferensi karir mereka. Yang kedua itu identifikasi kebutuhan. Konselor membantu klien mengidentifikasi kebutuhan psikologis yang mendasari pilihan karir mereka. Yang ketiga itu klasifikasi pekerjaan. Konselor menggunakan klasifikasi pekerjaan Roy untuk membantu klien mengeksplorasi pilihan karir yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu pemahaman diri. Konseling membantu klien memahami bagaimana pengalaman masa kecil mereka memengaruhi preferensi karir mereka saat ini. Yang kelima yaitu pendidikan orang tua. Konseling dapat mencakup pendidikan orang tua tentang pentingnya pola asuh yang sehat dalam perkembangan karir anak-anak mereka. Sekian dari saya. Demikian presentasi dari kami. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tentukan pada kolom komentar. Terima kasih.